kuliah itu bukan hanya di kampus, tapi impact daripada kita kuliah itu berdampak bagi banyak masyarakat. Pengabdian dari LPPM itu sendiri kita menginkubasi UMKM. Iya. Nah, jadi itu kan berdampak langsung ya. Dari visi misi inilah kita turunkan dan itu masuk ke dalam pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat. Hai DMCers, it's Deliver Focus Time with me, aku Wanti Najul Salsabila, and it's showtime. Kali ini kita akan ngobrol tentang gagasan yang nggak cuma bicara soal prestasi akademik, tapi juga bagaimana universitas bisa benar-benar memberi manfaat ke masyarakat, yaitu kampus berdampak. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai kampus berdampak, yaitu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Profesor Dr. Mutia SEMP. Halo Ibu, selamat datang. Assalamualaikum, terima kasih sudah Mhm. diundang. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, Mhm. alhamdulillah. Senang sekali Ibu bisa hadir ke sini di tengah kesibukan Ibu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, boleh dong Ibu aku mau tanya kalau mendengar istilah kampus berdampak, apa sih yang pertama kali Ibu pikirin? Oke, baik. Pertama-tama Ibu mohon maaf dulu ya, Iya. karena ini sudah beberapa kali karena memang harus Mhm. menggeser jadwal, yang ada. Nah, ternyata memang tema yang diberikan menarik ini ya, Iya, kampus dampak. berdampak. Nah, sesuai dengan arahan dari, Kemendikbudristek Mhm. sekarang bahwa kampus itu harus memberikan dampak. Jadi bukan hanya sekedar kalau Pak Rektor bilang, kita bukan hanya sekedar di atas menara gading, Mhm. tidak terlihat eksklusif juga, tapi kita bisa banyak memberikan manfaat, banyak bisa memberikan dampak ke masyarakat. Apakah selain dari pendidikan itu bisa memberikan dampak Mhm. sosial, kemudian juga, kemasyarakatan, kemudian ide-ide ataupun produk-produk dari perguruan Mhm. tinggi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga bagaimana keterlibatan Mhm. unsur yang ada di dalam akademisnya itu, di dalam perguruan tinggi itu bisa diterima keberadaannya oleh masyarakat. Mhm. Misalnya apa sih kontribusi yang sudah bisa kita berikan ke masyarakat, eee sekitar ataupun baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Sehingga kuliah itu bukan hanya di kampus, Mhm. tapi impact daripada kita kuliah itu berdampak bagi banyak masyarakat. Kan berarti kalau kita bahas kuliah berdampak gini, nggak jauh-jauh dari LPPM ya, apalagi Ya, sebagai penggeraknya. betul Nah, kalau betul. misal boleh tahu nih Ibu, diceritain gimana sih peran nyatanya LPPM Untirta ini dalam proses, apa namanya, kampus berdampak ini? Oke. Nah, tugas LPPM itu kan penelitian, kemudian pengabdian, kemudian ada kerjasama. Jadi di LPPM Untirta, kami itu punya 12 kepala pusat. Di Mhm. bawah Ibu itu ada 12 kepala pusat, 4 kepala pusat pengelola, dan 8 kepala pusat penelitian, Mhm. Kapuslit. Jadi ada 4 Kapusla, 8 Kapuslit. Nah, yang 8 Kapuslit ini fokus untuk riset. Jadi di bawahnya itu ada tim riset yang ada di semua fakultas-fakultas. Nah, yang pengelola itu ada penelitian dan hibah eksternal, kemudian KKM dan pengabdian masyarakat, kemudian halal center dan kajian halal, kemudian ada satu lagi itu hilirisasi, Mhm. kemudian juga paten, sentra haki. Nah, jadi itu pengelola jadi benar-benar memberikan, pelayanan Mhm. kepada sivitas akademika yang ada di Mhm. kampus. Nah, kemudian pelayanan lainnya juga kami itu di LPPM itu ada ethical clearance. Nah, Mmm. misalnya mau publish nih, sekarang biasanya publisher itu minta ethical clearance. Nah, nanti kita bisa, sediakan, akan memfasilitasi Mhm. LPPM. Atau misalnya dosen-dosen mahasiswa juga kalau misalnya mau ngurus haki, nah itu silahkan ke LPPM, itu akan difasilitasi.
Kemudian, kami punya inkubator bisnis juga. Nah, jadi kita menginkubasi itu, bekerja sama dengan Pemda, kemudian juga pengabdian dari LPPM itu sendiri kita menginkubasi Mmm, apa namanya, iya, UMKM-UMKM. Nah, jadi itu kan berdampak langsung ya. Nah, kemudian kami juga ada kepala pusat KKM dan pengabdian masyarakat. Nah, KKM itu yang sangat berdampak. Kemarin ada iya, KKM literasi ya? iya ada. Nah, itu perpanjangan dari Perpusnas kita ada 105 desa, kemarin kita paling banyak. Nah, jadi KKM literasi itu memang benar-benar itu kami menyiapkan aplikasi, itu semua kegiatan yang dilakukan itu selama di lapangan itu kita bisa pantau dari LPPM itu luar biasa. Animo masyarakat dan anak-anak ya, Mhm, karena anak-anak sekarang kan biasa di HP atau iya apa, jadi mereka betul. itu literasinya semua sudah berbasis online. Nah, kita menyediakan buku, tempat bermain, menggambar, segala macam. Nah, itu sampai, mahasiswa-mahasiswa KKN Mhm, itu dirindukan ya, artinya, "Aduh jangan pulang dulu dong," gitu. Artinya memang itu luar biasa dampaknya, itu mhm, melalui KKM dan alhamdulillah nanti bulan Januari akan ada lagi mhm. KKM. Nah, alhamdulillah KKM kita banyak sekarang. Ada KKM ke pesantren, jadi bisa memberikan Mmm, dampak mhm juga ke mhm. pesantren. Jadi, kita menseleksi mahasiswa-mahasiswa yang memang basic pesantren, kemudian mereka juga, apa namanya, kalau basic pesantren ditaruh di pesantren kan lebih ini ya, lebih apa Mhm, namanya, mereka lebih siap lah dibandingkan nggak basic pesantren kemudian ditaruh di pesantren. Nah, kemudian kami juga ada KKM BKSPTN, KKM internasional mhm. BKSPTN wilayah barat, yang Mmm, sudah dilakukan kemarin itu kita seleksi juga di Samosir, terus kemarin tahun 2025 itu di ITERA, di Lampung, di Waikambas. Nah, kemudian insya Allah nanti tahun 2026 di Universitas Siliwangi dan itu diikuti oleh berbagai negara. Nah, salah mmm, satunya itu adalah Untirta, gitu. Nah, kita juga punya KKM kebangsaan. KKM kebangsaan itu pasti biasanya wilayahnya itu adalah wilayah ke timur, timur, ya. ya, atau wilayah yang agak ke pedalaman kayak misalnya yang pernah konflik. Jadi, di situ itu benar-benar memupuk rasa persatuan dan alhamdulillah kita ikut serta juga. Mmm, Nah, kemudian kami ada KKM MBKM juga yang kemarin itu kita mengirim ke Sumedang. Jadi dampak kita alhamdulillah lebih luas ya, iya. apalagi sekarang ada KKM bilateral antara Unila dengan Untirta. Jadi mahasiswa Unila dikirim ke Untirta, yang Untirta kirim ke Unila. Jadi Tukeran ya, ya tukeran dan alhamdulillah kita juga kesempatan tahun ini itu, bilateral dengan UNS. UNS, dengan Untirta. Mereka mhm. khusus nanti akan Explore. mengeksplorasi Baduy. Nah, Ah, heeh. di kampung Baduy. Jadi, insya Allah dengan KKM itu juga sudah sangat luar biasa Mhm, berdampak. Nah, tadi juga Ibu mengatakan ethical clearance. Ethical mhm. clearance itu bukan hanya untuk mahasiswa dan dosen yang ingin publish. Oh, berarti sekitar masyarakat sekitar juga bisa? Kemarin bahkan dari Jakarta, dari sekolah-sekolah Oh, yang mau ikut mhm olimpiade mhm, itu diminta untuk ada ethical mhm clearance mhm. untuk, proposal mereka. Dan kami kemarin melayani beberapa sekolah dari Tangerang, dari Jakarta untuk mengurus ethical clearance, Mmm, itu mereka ngurusnya di Untirta. Jadi kalau misalnya kita bilang manfaat itu luar biasa. mhm mhm. Nah, kemudian kami juga, ada halal center. Nah, Oh, sekarang on progress mau ada LPH. apa Ja itu LPH? el pemeriksa halal. Oh, Nah, jadi lembaga pemeriksa halal. Jadi insya Allah kalau sudah ada LPH, kita bisa bekerja sama dengan industri juga. Nah, jadi ada halal center yang sampai saat ini kita sudah hampir 1.500 apa 1.700 UMKM yang sudah mhm. kita halalkan. Maksudnya memperoleh Iya, memperstempel halal. sertifikat halal Oke. dari BPJPH. Nah, itu adalah self declare dan itu adalah gratis karena program pemerintah. Dan Mhm sekarang juga kita lagi dapat program lagi dari pemerintah untuk, sertifikasi halal lagi. mmm, Jadi memang, masya Allah apa yang dilakukan itu ya memang bisa dirasakan langsung oleh, masyarakat masyarakat. sekitar, iya dan, seperti misalnya, kami juga punya SDG Center, Mmm, kajian-kajian SDGs yang lagi in ya iya, sekarang heeh, tentang lingkungan gitu loh. sustainability ya? Iya tentang sustainability kemudian juga tentang masalah stunting, masalah UMKM, masalah pemanasan Mhm, global. Nah, itu yang memang menjadi isu-isu yang sekarang lagi
diangkat. Nah, kemudian di bawah LPPM juga ada PUI-PT, Inovasi Pangan Lokal. Mmm, Nah, jadi kita berusaha mengangkat, pangan lokal, sudah ada beberapa produk sekarang yang dihasilkan oleh PUI-PT Inovasi Pangan Lokal yang itu nanti bisa mhm. diaplikasikan ke masyarakat, Berarti baik gitu. banget ya dampaknya ke Banyak masyarakat. Wow, dari banyak, aspek alhamdulillah, tapi mhm. berarti gak cuma di dalam Untirta aja, tapi masyarakat sekitar ini juga bisa ngerasain itu Iya, ya? pasti Mhm. pasti, Tapi iya. program-program ini ada nggak sih Bu tantangan yang kayak bikin sulit dijalankan gitu? Sebenarnya saya bersyukur ya di LPPM Untirta itu luar biasa timnya solid gitu Oh, loh. heeh. Jadi semuanya gerak cepat, anak-anak muda itu. Jadi semuanya itu gercep kita, satu jalan, semua jalan. Ya semua pekerjaan itu pasti ada tantangan ya, Mhm, nggak betul. mungkin tidak ada tantangan. Tapi kadang-kadang kan kita bisa dong merubah tantangan itu menjadi Heeh, peluang gitu loh. Justru tantangan-tantangan itu menjadi asyik. Misalnya kita ke lapangan. Banten kan luas sekali ya, mhm, sumur 4 jam perjalanan, kita belum yang bilang nyebrang pulau ya, masih, yang darat Banten aja. aja. Kemudian perbatasannya itu ke arah Sukabumi, ke sana itu. Nah itu kan banyak akses-akses seperti itu. Terus, Ibu juga sebagai kepala LPPM itu merasa punya tanggung jawab pada saat mengantar anak-anak AKM ke lapangan, aduh dag ini, insya Allah selamat 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 gitu kan. Jadi, ada saja yang dipikirkan, walaupun adalah tantangan-tantangan kecil, kadang-kadang Mhm. mahasiswa kehilangan motor ataupun Mmm, apa. Nah, tapi itu kan kita evaluasi iya. kembali. Tapi kalau misalnya internal asik-asik aja, kita mau enjoy semuanya. Kalau misalnya tantangan itu ya udah kita anggap Mhm. peluang, jadi kita selesaikan bareng-bareng jadi seru, insyaallah. Tapi berarti di Insight LPPM ini cuma ada sivitas dosen aja atau ada mahasiswanya juga ya? Ada, kalau kepala pusat itu dosen, tapi Mhm. kalau misalnya itu kan kami punya tendik juga Ah, yang heeh. memang men-support, kepala pusat ini, gitu. Mhm. Tapi kan kalau kita bicara dampaknya itu kan nggak lepas dari penelitian juga ya dan riset Ibu. Nah kalau Ya, semisal kita lihat nih, bisa dijelasin nggak Bu, apa saja fokus unggulan dari riset-riset LPPM ini? oke. Kalau kita cerita fokus, riset LPPM, berarti kan kita tidak, apa ya, Mmm, pasti kita berdasarkan visi misi mhm. Untirta dong, gitu loh. Jadi kita tidak terlepas dari situ. Nah, kita kembali lagi visi misi Untirta kan ada healthy, Mmm, hits and green, ya enggak? Nah, iya. kemudian ditambah lagi, ketahanan pangan, khususnya inovasi pangan lokal, kemudian ada halal juga, nah kemudian SDGs. Nah, itu tema-tema yang memang kita kemas untuk mencapai visi misi, Pak Rektor. Nah, jadi visi misi inilah dari visi misi inilah kita turunkan dan itu masuk ke dalam pedoman, penelitian, dan pengabdian Mmm, masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat dari tema-tema itu ya semuanya itu adalah tema berdampak. Jadi tidak hanya dilakukan, untuk diri sendiri, tapi itu juga sangat mhm, berdampak. Walaupun kalau misalnya hasil penelitian itu kan prosesnya itu lama, tidak mhm. mungkin penelitian hari ini diteliti besok bisa langsung Diturun ke diterapkan ke mhm, masyarakat. masyarakat, tapi dia kan apalagi kalau misalnya yang eksak harus diuji dulu diuji dulu diuji dulu kan, ada uji pasar segala macam, baru bisa berdampak. Tapi kan ini semuanya berjalan Mhm, beriringan. Kan kita punya pengabdian, LPPM itu punya 50 desa binaan. mmm, Nah, jadi 50 desa binaan itu, fokus KKN itu di 50 desa itu salah satunya, gitu loh. Jadi desa-desa binaan itu, nanti, tiap tahun itu ada mahasiswa KKM yang nanti kita harapkan dengan program-program KKM, yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa memberikan manfaat buat mmm, masyarakat mhm sekitar. mhm. Kan banyak kan program yang dilakukan ya literasi, yang tentang kesehatan, ya dibagi aja kita berdasarkan ada dari FKIP, ada dari FEB, dari FT, mhm,
Betul, FISIP, ya. FISIP, iya, dari kedokteran Mhm, juga, dari fakultas hukum, dari, semuanya deh. Nah, itu kan iya, memang mereka itu dengan, latar belakang ilmu yang berbeda-beda dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat. iya, mhm. Tapi gimana sih Bu caranya biar hasil riset ini tuh nggak cuma jadi laporan atau jurnal aja, tapi bisa diterapkan ke Oke, masyarakat gitu? oke. Nah, eee riset itu kan ada 2, yang pertama kita bisa menghasilkan publikasi toh. Mhm, Nah, publikasi maka nanti akan di-publish di jurnal nasional maupun di jurnal internasional ataupun di jurnal internasional bereputasi. mhm, Maka tulisan-tulisan hasil penelitian dosen itu akan disitasi oleh peneliti lain. Itu adalah rekognisi, itu adalah manfaat, mhm, walaupun tidak dalam bentuk produk, tapi dalam bentuk ide, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk hasil mmm, penelitian. Nah, itu berdampak. Kenapa? Melalui apa? Nanti ada disitasi. Kemudian dikutip oleh peneliti-peneliti lain. Nah, kemudian diuji lagi di tempat lain. Nah, itu adalah dampak mhm, ya, rekognisi baik secara nasional, internasional. Maka kalau misalnya kita publish di jurnal internasional bereputasi, maka rekognisinya itu adalah internasional. Kalau oke. misalnya nasional, ya dominannya itu adalah di nasional. Nah, untuk produk, kalau misalnya menghasilkan produk bisa juga. Seperti di kampus sekarang di LPPM ada banyak produk yang memang itu, sudah bisa Mmm, dikomersialisasikan mhm, gitu, hasil-hasil produk itu bisa dikomersialisasikan ke masyarakat. Kayak di PUI PT ada produk gula aren. Nah, kemarin juga, kami di LPPM melakukan business matching antara peneliti, hasil-hasil produk peneliti itu dengan industri dan pemerintah. Jadi kita berusaha memfasilitasi untuk me-matching-kan mmm, apa, produk, ada produk, ada konsumen yang mhm, membutuhkan. Nah, kita berusaha untuk itu. Tapi ada juga beberapa produk misalnya yang, apa namanya, kontribusi daripada dosen, di dalam peningkatan produk UMKM. mhm, Misalnya kemasan, kemudian, packaging sampai sama dengan kemasan kemasan ya? ya. Maksudnya labeling, Oh, heeh, kemudian umur simpan. Nah, itu juga bisa langsung tuh dimanfaatkan mhm, oleh masyarakat. Dan kalau misalnya mau mau lihat apa saja sih produk LPPM yang sudah ada sekarang hasil mhm, penelitian, itu di etalase LPPM ada gitu loh. Banyak mmm, mhm produk, mhm, ada apa namanya itu, pupuk cair, ada gula aren dengan berbagai rasa, kemudian juga alat-alat untuk penjernihan mhm, air itu sangat dibutuhkan, untuk di tempat-tempat yang kita kan punya yang daerah pesisir yang mhm, airnya tidak bagus, nah itu bisa. Banyak kok alat-alatnya itu dan di lab PUI juga ada, gitu alat-alatnya yang memang itu nanti tinggal kita siap, kalau ada yang ingin komersialisasi ya moga-moga barangnya itu udah ada bisa ya? Mhm. ready, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat perjalanan dari riset ini, sejauh mana sih Ibu peran mahasiswa, dosen, sivitas Untirta dalam membantu riset kolaboratif ini? Eee Iya, penelitian itu nggak bisa jalan kalau hanya dengan dosen saja. Mmm, Itu kan tersistem ya. Nah, apalagi sekarang riset-riset, nasional, internasional, riset internal sendiri pun, itu disyaratkan anggotanya itu harus ada mahasiswa. Nah, mmm, jadi mhm mhm, mahasiswa mungkin nanti bisa menulis skripsi dari bagian riset dengan dosen itu tadi. Jadi proses pembelajaran di situ, akhirnya mhm, mahasiswa bisa menghasilkan skripsi, bisa menghasilkan publikasi juga bersama, dosen-dosennya. mmm, mhm, Nah, itu kan CV-nya akan bagus, sehingga kalian nanti, rekognisi kalian juga bagus gitu loh. Jadi pengalamannya itu sudah banyak. Bahkan sekarang ada loh kalau nggak salah itu riset dari BIMA itu adalah yang khusus untuk BEM. mmm, Nah, iya mhm kita mhm, kemarin ada kok, heeh, kayak KKM kebangsaan juga kemarin itu yang diminta BEM. Kemarin BEM. kita juga ada yang lolos satu yang BEM, mhm, hibah Oh, yang memang mhm mhm, dikhususkan untuk BEM. Jadi sekarang banyak sekali peluang-peluang mahasiswa sebenarnya, untuk, mendapatkan hibah. mhm, Asal ya
Mahasiswa harus menaikkan kompetensinya, karena kan dosen juga akan melihat ini siapa nih yang kira-kira punya kompetensi yang bagus, yang memang nanti, kira-kira bisa membantu penelitian Hmm. dosennya itu, gitu. Baik ya Bu, supaya nih hasil risetnya bisa lebih luas lagi, ada nggak sih Bu strategi LPPM nih yang bisa di-spill Publikasi publikasinya publikasi strateginya? publikasi itu kan, kalian kan mungkin udah diajarin ya Iya, sama dosen kalian gimana sih cara mendapatkan jurnal internasional bereputasi gitu mhm, kan, masuk ke Elsevier ataupun Emerald atau ke yang lainnya lah itu yang kita ngomong internasional atau ke jurnal-jurnal Sinta. Nah itu kan mhm. memberikan impact dengan banyaknya tulisan, makanya kenapa ayo menulislah, bikin prasasti, menulis, kemudian disitasi sama orang karena kalau nggak menulis kemudian tidak dibaca, orang nggak tahu kita punya kompetensi apa. Mhm. Jadi hasil riset itu termasuk skripsi mahasiswa. Ibu kalau skripsi mahasiswa maka minimal dia Sinta 4, 5, 6 lah. Nah, Mmm, tesis minimal Sinta 3, 4. Kalau disertasi itu di jurnal internasional bereputasi. Jadi kebayang kan mhm. kalau misalnya kita itu terapkan ke mahasiswa berapa banyak sudah publikasi Untirta, banyak sekali. Karena kalau publikasi itu pasti dibaca dan itu akan memberikan dampak. Tapi Mhm. kalau disimpan di perpustakaan doang atau disimpan di rumah kan nggak ada yang baca. Jadi hasil-hasil riset itu tidak diketahui oleh banyak orang, begitu. Mmm, Iya, tapi mhm. sejauh ini LPPM Untirta tuh udah berkolaborasi dengan pemerintah mana saja Bu? Baik internasional atau nasional mungkin kalau ada? Banyak. Jadi kalau lokal itu dengan Provinsi Banten kita hampir semua dinas kita bekerja sama, Mmm, kolaborasi, banyak kerjasama, kegiatan, kajian, kemudian pengabdian, kemudian jadi narasumber, kemudian jadi, tim ahli, kemudian, banyaklah hampir kalau di Provinsi Banten hampir semua mhm, kabupaten kota. Kemudian dari kementerian juga, kalau Kemendikti, Saintek udah pasti ya. mhm. Nah, kemudian kita dengan BNPB juga, kemudian dari Kementerian Koperasi, kemudian banyak ya karena hampir hampir semua kementerian. Nah, Mmm, internasional aja kami tahun ini ada, dapet 6 hibah internasional. oh wow, Iya, ada dengan Belanda, ada dengan Afrika, ada yang dengan Jepang gitu loh. Jadi alhamdulillah itu, luar biasa memberikan impact, mmm, bagi Untirta dan kalau nggak salah ya tahun 2024 kemarin itu kerja sama dengan pemerintah daerah itu kita naik sekitar 200%. Nah, kalau mmm, ini belum tahu berapa karena kan belum di akhir iya tahun ya. betul, Nah, begitu juga dengan riset terutama hibah dikti, kita tahun ini, hibah eksternal itu dengan BRIN, dengan LPDP, dengan Bima itu ada 116 mmm, proposal itu naik sekitar 400 apa banyak 500%. sekali, Iya, mhm, alhamdulillah. Jadi, sekarang, sangat-sangat bersyukur giroh ya, mhm. giroh dosen untuk meneliti itu luar biasa dan kita dari LPPM juga, dengan segala strategi kita Mhm, lakukan supaya setiap informasi hibah itu segera bisa kita share kepada peneliti, mhm, kemudian kami juga di LPPM itu mendampingi, kemudian kita coaching, bahkan kita dampingi sampai submit, mmm, supaya kita pastikan proposal itu bisa tersubmit, dengan baik, mhm, mhm. begitu. Ya kan tadi Ibu mention yang internasional juga, itu gimana sih Bu prosesnya sampai bisa kerja Oh sama gitu? iya, itulah jejaring. Mmm, Nah, kalau tidak ada jejaring agak susah, ya mhm, kan? Artinya orang kalau dari luar negeri juga nggak mudah dong percaya dengan mhm, peneliti betul, kita. Nah, itu kebanyakan adalah dosen-dosen kita memang sebelumnya itu kuliah di luar negeri, ada yang di Thailand, ada yang, di Afrika, kemudian juga ada yang di Belanda. Nah, jadi jejaring itu memanfaatkan jejaring, kemudian, mengirimkan hibah, dari internasional. Nah, mhm, kemudian kan kalau misalnya kita hubungan dengan
promotor kita Mhm. baik, beliau tahu kompetensi kita, pasti ditawarkan, "Ini ada hibah, mau ikut nggak?" Gitu. Tapi itu kebanyakan itu proses seleksi dan Mmm. alhamdulillah memang lolos. Iya, alhamdulillah lolos. Jadi memang semuanya itu adalah kita membangun jejaring yang, baik, yang Mhm. harmonis, kemudian jangan diputus itu hubungannya dengan para promotor, terus apa namanya, berkonsultasi, kita Mhm. terus berkomunikasi, kemudian, strategi lain misalnya kalau kita publikasi, kita bisa ajak publikasi bareng, kemudian kalau ada international conference, ayo saling Datang. mengundang Mhm. gitu loh. Nah, kemudian juga kalau ada riset bareng juga saling kita tawarkan menjadi anggota ataupun ketua. Jadi tetap Mmm. dibangun ikatan jejaring dengan, para peneliti di luar negeri itu supaya itu tidak putus, Mhm. begitu. Tapi Bu, dari semua kolaborasi nasional maupun internasional, yang paling kerasa berkesan gitu, berdampak itu yang mana Bu? Sebenarnya semuanya berdampak, tinggal skopnya aja. Mmm. Mhm. Kalau kita bilang, mana yang paling berkesan dan berdampak? Karena kita tinggal di Banten Mhm. ya, karena memang posisi kita di Banten, maka, riset nasional dan kerjasama dengan Pemda itu sangat, berdampak. Mhm. Kegiatan-kegiatan kita di LPPM itu sangat berdampak Mhm. sebenarnya. Nah, mohon maaf nanti. Dan itu bisa langsung kok dirasakan manfaat oleh masyarakat sekitar. Mhm. Mhm. Kalau dari Ibu sendiri, ada nggak sih harapan terbesar, baik untuk Untirta ataupun LPPM nih untuk di masa depan? Gimana ini? Harapannya itu pengen mensejajarkan Untirta, LPPM Untirta dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan perguruan tinggi terbaik dunia. Mmm. Baik Ibu, luar biasa sekali, kata harapannya cukup tinggi, tapi pasti Untirta bisa sih Insya Allah, pasti menjalankan, bisa, pasti yakin. bisa. Saya yakin banget bisa. Kita punya SDM yang hebat, Mhm. yang luar biasa, tinggal kita maintenance Mhm. sedemikian rupa. Saya selalu bilang, gak usah minder kita dengan orang luar, gak usah Mhm. minder kita dengan dengan dari perguruan tinggi lain dan sebagainya. Kenapa? Karena pada dasarnya sesuatu yang unik, yang memang punya ciri khas itu pasti punya Mhm. value yang tinggi. Tinggal kita bisa nggak meng-create itu menjadi bernilai tinggi. Mhm. Pasti bisa, yakin pasti bisa. Pasti bisa. Baik Insya Ibu. Allah. Baik Ibu, makasih banyak. Maaf juga ya Ibu. Makasih banyak atas pesan yang begitu inspiratif. Sebelum kita akhiri, mungkin ada penutup nih untuk DMCers, kata-kata yang ingin disampaikan biar terus semangat, atau mungkin gimana sih Bu biar bisa masuk jadi bagian LPPM ini gitu? Oke, eh yang ingin disampaikan itu satu, saya ke dosen-dosen muda ya, eh atau ke dosen, kalau kita ingin terkenal di luar, kalau dosen mau memiliki rekognisi di luar, maka jadilah peneliti. Maka Anda akan dikenal melalui penelitian, melalui hasil riset, melalui publikasi. Pasti akan terkenal. Tapi kalau misalnya kita menjadi dosen hanya menjadi pengajar, tidak meneliti, tidak meriset, maka kita tidak akan dikenal di luar. Jadi kalau mau terkenal di luar, mau direkognisinya kita bagus, baik nasional internasional, maka meneliti, menulis, meneliti, menulis, meneliti, menulis. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya juga sudah hadir ke sini di tengah kesibukannya Oke. ya. Mungkin Nah, ada sedikit boleh. eh kami tagline ya. Ah, boleh boleh, tagline ya, boleh Ibu, boleh. Kami selalu tagline LPPM itu adalah LPPM Untirta meneliti, mengabdi, berkolaborasi. Meneliti, Mengabdi, mengabdi, berkolaborasi. berkolaborasi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini dan juga tentunya untuk DMCers yang sudah mendengarkan sampai akhir. Lihat kata-kata Ibu Mutia, meneliti, menulis, meneliti, menulis. Nah, untuk DMCers jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk our next content. Thank you and bye-bye.
Kasih. Kasih.